Salve, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di Gereja Bunda Teresa dari Kalkuta Gria Paniki Indah, hari Minggu Advent keempat, Minggu 18 Desember 2022. Misa akan dipersembahkan oleh Pastor Ignatius Werelubun. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita mengikuti perayaan Ekaristi pada hari ini. Kita siapkan lagu pembuka Puji Syukur 442 O Datanglah Immanuel. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu. Lilin keempat baru saja dijalakan, itu adalah lilin malaikat. Seperti kita tahu, ada 4 lilin menandakan 4 pekan, dan pekan yang terakhir, pekan keempat itu adalah lilin malaikat, ditandai dengan lilin malaikat, dengan tema untuk pekan keempat ini adalah damai. Sudah 3 minggu kita mempersiapkan diri menyambut kelahiran Tuhan Yesus, dan perlahan tapi pasti kita sudah diarahkan untuk meyakini bahwa peristiwa kelahiran Yesus adalah sebuah sejarah kehidupan. Tokoh-tokoh yang disebut dalam kelahiran Yesus sudah mulai ditegaskan
nanti kita akan belajar dari Bunda Maria, Ibu Yesus, tapi juga kita akan belajar dari Yosef yang kita dengarkan nanti dalam bacaan Injil. Kita sekalian dengan bacaan-bacaan hari ini diarahkan untuk semakin yakin bahwa Allah memang benar-benar mencintai kita dan janji keselamatannya segera akan terwujud. Mengawali perayaan Ekaristi ini, marilah kita hening sejenak di hadapan Tuhan. Kita siapkan diri kita, kita sadar kita lemah, terbatas, punya kekurangan dan dosa-dosa. Tapi bersandar pada kerahimannya, kita mau katakan salah dan dosa kita itu dan mohon pengampunan. Kita nyatakan tobat kita dengan bersama-sama mendoakan doa saya mengaku. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, pada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Puji syukur nomor 355. 355. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Marilah berdoa. Ya Allah, kami mengetahui dari kabar malaikat bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Maka kami mohon curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya kami diantar ke kebangkitan yang mulia. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Pembacaan dari kitab Yesaya. Beginilah firman Tuhan kepada Ahaz bin Yotam bin Uzia, Raja Yehuda. Mintalah suatu pertanda dari Tuhan Allahmu, entah itu sesuatu dari dunia orang mati yang paling bawah, entah sesuatu dari tempat tertinggi yang di atas. Tetapi Ahaz menjawab, "Aku tidak mau minta, aku tidak mau mencobai Tuhan."
Lalu berkatalah Nabi Yesaya, "Baiklah, dengarkanlah, hai keturunan Daud. Belum cukupkah kamu melelahkan orang, sehingga kamu melelahkan Allahku juga? Sebab itu, Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya, seorang wanita muda akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Ia akan menamai dia Immanuel." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur. Tuhan akan datang, Dialah Raja kemuliaan. Tuhan akan datang, Dialah Raja kemuliaan. Milik Tuhanlah bumi dan segala isinya, jagat dan semua yang diam di dalamnya. Sebab Dialah yang mendasarkan bumi di atas lautan dan menegakkannya di atas sungai-sungai. Tuhan akan datang, Dialah Raja kemuliaan. Siapakah yang boleh naik ke gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan diri kepada penipuan. Tuhan akan datang, Dialah Raja kemuliaan. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah penyelamatnya. Itulah angkatan orang-orang yang mencari Tuhan, yang mencari wajah-Mu ya Allah Yakub. Tuhan akan datang, Dialah Raja kemuliaan. Pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Dari Paulus, hamba Kristus Yesus, yang dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Injil itu dahulu telah dijanjikannya dengan perantaraan para nabi dalam kitab-kitab suci. Pokok isinya ialah tentang Anak Allah, yang menurut daging dilahirkan dari keturunan Daud dan menurut Roh Kekudusan dinyatakan sebagai Anak Allah yang berkuasa oleh kebangkitannya dari antara orang mati. Dia itulah Yesus Kristus Tuhan kita. Dengan perantaraannya kami menerima kasih karunia dan jabatan rasul untuk menuntun semua bangsa supaya mereka percaya dan taat kepada namanya. Dan kamu yang telah dipanggil menjadi milik Kristus, kamu pun termasuk di antara mereka. Kepada kamu semua yang tinggal di Roma, yang dikasihi Allah, yang dipanggil dan dijadikan orang-orang kudus, semoga kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita, dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.
akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Mereka akan menamai dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Kelahiran Yesus Kristus adalah sebagai berikut. Pada waktu Maria ibu Yesus bertunangan dengan Yusuf, ternyata Maria mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di depan umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika Yusuf mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan tampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Maria akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamai dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa-dosa mereka." Hal itu terjadi supaya digenapi yang difirmankan Tuhan melalui nabi. "Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamai dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita." Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Adalah jalan kebenaran dan hidupkan. Demikianlah Injil Tuhan. Keyakinan dasar iman kita yang ditegaskan lagi dari bacaan-bacaan yang kita dengarkan hari Minggu keempat Advent ini, khususnya bacaan pertama dan bacaan Injil, menegaskan lagi bahwa Allah kita sungguh adalah Allah yang menepati janjinya. Allah kita adalah sungguh adalah Allah perjanjian, Allah yang setia pada perjanjian cintanya untuk menyelamatkan kita manusia. Nubuat Nabi Yesaya dalam bacaan pertama perlahan-lahan mulai tampak jelas mewujud dalam warta Injil yang kita dengarkan tadi. Itu hal pertama, beda dengan kita yang suka ingkar-ingkar janji. Allah kita tidak pernah ingkar janji. Beda dengan kita yang tidak setia, Allah kita tetap setia.
Beda dengan kita yang tidak komit, Allah kita tetap komit meskipun kita seringkali melukai hatinya, melukai cintanya, tetapi sekali Dia sudah menjanjikan untuk menyelamatkan kita, Dia mewujudkannya dengan kelahiran putranya Immanuel, Allah beserta kita. Dan perwujudan janji keselamatan itu, keselamatan Allah untuk kita manusia itu, ternyata Allah memilih orang-orang pilihan untuk ikut terlibat. Dua tokoh yang mungkin kita bisa angkat, kita renungkan pada hari Minggu keempat Advent ini. Tentu tokoh pertama adalah Bunda Maria dan tokoh kedua adalah Santo Yosef. Saya ingin memfokuskan saja kepada sikap dari dua tokoh kita ini terhadap informasi, terhadap berita yang diterima. Yang satu menerima berita, informasi, kabar sukacita. Yang lain mendapatkan berita, informasi yang kurang baik, kurang mengenakan. Kita baca Bunda Maria dalam Injil Lukas misalnya, cerita tentang ketika dia menerima kabar sukacita itu dari malaikat. Ini kabar sukacita, dia terkejut. Waktu itu di Israel sana begitu banyak gadis muda menantikan siapa yang kira-kira Tuhan pilih. Dan Tuhan pilih Bunda Maria, dan berita itu ketika sampai kepada dia malah dia terkejut. Tetapi yang bagus dari Bunda Maria adalah dia tidak segera menelan mentah-mentah itu informasi. Wah, bangga ini, saya orang pilihan ini. Tetapi Bunda Maria mengajarkan kepada kita untuk ketika menerima berita atau kabar gembira sekalipun mesti punya sikap kritis. Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena saya belum bersuami? Bunda ajarkan kepada kita, apalagi di zaman ini yang hoax itu begitu gencar, begitu masif di mana-mana. Kalau dapat berita begitu, dapat WA, SMS, kamu akan menerima hadiah ini, dan seterusnya. Banyak orang sekarang kena tipu karena tidak kritis. Uangnya habis di bank karena dapat WA, dapat hadiah ini, hadiah itu, telan mentah-mentah, lalu akhirnya raib, kena tipu. Ya, ada apa namanya itu, ojol atau apa namanya itu, di mana-mana yang orang akhirnya pinjaman online itu ya, akhirnya orang kena tipu karena apa? Orang tidak kritis. Itu menggembirakan, menggiurkan. Tapi Bunda kasih ingat kita di zaman ini, jangan suka cepat telan mentah-mentah itu. Realistislah dan kritis. Ini penting supaya kita tidak kena hoax, kita tidak kena tipu. Tapi setelah itu lihat Bunda lalu menyerahkan segalanya, mengikuti aku ini adalah hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Setelah informasi itu begitu jelas, begitu meyakinkan dari sang pembawa informasi. Jadi ini Bunda ajarkan kepada kita juga, kalau orang memberi informasi kepada kita, kita lihat juga siapa dia ya yang kasih informasi kepada kita ini. Informasinya jelas atau tidak, berita ini jelas atau tidak, detail atau tidak. Kalau tidak, jangan terburu-buru untuk telan, karena Anda akan disesatkan, karena Anda akan ditipu. Itu pertama, tokoh pertama Bunda Maria. Tokoh kedua juga, ini beritanya bukan berita yang menggembirakan, berita sedih barangkali, berita jelek, kabar yang jelek. Tapi Yusuf tadi ketika menerima itu,
memang sebagai manusia ya dia tentu malu dan begitu, tetapi dia mengajak kita untuk juga tidak gegabah, tidak cepat bereaksi. Kitab suci tadi mengatakan dia mempertimbangkan, dia mempertimbangkan, tapi rupanya pertimbangannya itu adalah sebuah pertimbangan rohani. Yusuf membuat yang namanya discernment, membedakan ini apakah benar ini berita jelek ini, ataukah sebenarnya ada sesuatu yang baik di balik kabar yang dalam tanda kutip jelek ini. Dan ternyata dalam keheningan hatinya ini penting, dalam keheningan hatinya untuk membuat discernment ini, dalam pertimbangannya roh berbicara dan menegaskan arah. Jadi Yusuf di pihak yang lain mengajarkan kepada kita, berita jelek sekalipun, kalau dapat informasi bahwa anakmu telah narkoba, kalau dapat informasi bahwa istrimu telah selingkuh, kalau dapat informasi bahwa suamimu telah selingkuh, kalau dapat informasi bahwa bapamu itu sudah korupsi, mungkin jangan cepat datang lalu tada di pintu sana, atau burung malah terbaus, atau malah belum jadi itu kamu sendiri yang malah membuatnya menjadi busuk, lebih busuk lagi. Lihat ya, Yusuf itu tidak diceritakan dia turun cari tahu betul tidak ini ya Bunda Maria sudah hamil dan begini-begini. Tidak, dia malah bukan menjadi orang yang lalu menjadi penyebar sendiri hal yang jelek itu, tapi dia mempertimbangkannya secara rohani. Dan karena dia mempertimbangkannya secara rohani, roh mengatakan kebenaran itu. Dan lihat lagi, ketika kebenaran itu diterima oleh Yusuf, dia taat dan rendah hati, berserah untuk melaksanakan rencana Allah itu. Bapak Ibu, saudara dan saudari yang terkasih, mari kita belajar dari dua tokoh kita ini, yang dalam hidup kita itu ada informasi-informasi yang berita-berita yang mungkin bagus, menggembirakan, menyenangkan, tapi jangan cepat telan, mesti realistis dan kritis. Begitu juga kalau ada hal-hal yang menyedihkan, yang menyusahkan, jangan juga gegabah untuk mengambil tindakan, tapi bawa itu dalam sebuah keheningan hati, tempatkan itu, serahkan supaya roh menunjukkan kebenaran di balik berita itu. Mungkin ada maksud lain di balik, mungkin ada rencana Tuhan di balik hal yang barangkali buruk itu. Kita berdoa, Tuhan membantu kita sekalian. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita akui iman kepercayaan kita dalam syahadat para rasul. Aku percaya akan Allah, pada hari yang ketiga bangkitan antara orang mati, yang naik ke surga duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Mari kita bersatu di dalam doa-doa umat. Cinta kasih Allah Bapa sungguh amat agung. Marilah kita ungkapkan doa-doa kita sebagai wujud syukur dan iman kita akan kasih sayang-Nya. Bagi gereja Allah yang kudus, Allah Bapa Maha Kasih, teguhkanlah dan perbaharuilah gerejamu dalam mewartakan kasih-Mu bagi keselamatan dunia berkat perayaan penjelmaan putra-Mu. Marilah kita mohon,
Tuhan, Engkaulah tumpuan harapan dan keselamatan kami. Bagi masyarakat kita, Allah Bapa Maha Baik, tuntunlah masyarakat kami dalam menanggapi sabda-Mu, sehingga kami semakin mengakui misteri cinta kasih-Mu dalam diri Yesus Kristus Putra-Mu. Marilah kita mohon, Tuhan, Engkaulah tumpuan harapan dan keselamatan kami. Bagi kaum muda, Allah Bapa Maha Baik, dampingilah kaum muda kami yang saat ini sedang berjuang menyelami arti kedatangan Putra-Mu di tengah umat manusia dengan terlibat berbagi hidup bagi sesama. Marilah kita mohon, Tuhan, Engkaulah tumpuan harapan dan keselamatan kami. Bagi kita semua di sini, Allah Bapa Maha Setia, berkatilah kami semua dalam berbagi kegembiraan Natal, khususnya bagi mereka yang kecil, lemah, miskin, tersingkir, dan difabel. Marilah kita mohon, Tuhan, Engkaulah tumpuan harapan dan keselamatan kami. Kita hening sejenak, kita ungkapkan juga wujud-wujud pribadi kita masing-masing kepada Tuhan dalam hati. Secara khusus bersama penyelenggara misa pagi ini, PPA Santo Tarsisius. Semoga Tuhan senantiasa hadir menyertai rencana hidup dari kelompok PPA ini. Bersama keluarga Tan Lain, bersyukur kepada Allah berkat bagi anak Vega para Paga untuk hasil dari pekerjaan, dan mohon berkat untuk seluruh anggota keluarga. Bersama keluarga Nini Tan Lain, bersyukur kepada Allah dan mohon keselamatan jiwa bagi almarhum Sarah Elizabeth Tuisan yang telah meninggal 40 hari yang lalu. Bersama keluarga Tugiat Esing mengucap syukur atas berkat yang Tuhan berikan di tahun ini. Bersyukur bersama seorang yang terkabul novena 3 Salam Maria. Marilah kita mohon, Tuhan, Engkaulah tumpuan harapan dan keselamatan kami. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur atas cinta kasih-Mu yang tampak dalam diri Yesus Kristus. Semoga perayaan kelahiran Yesus Kristus Putra-Mu memperbarui dan mengobarkan cinta kasih kami, hingga kami semakin sehati dan sejiwa dengan Yesus Sang Juru Selamat kami. Amin. Amin. Lagu persembahan puji syukur nomor 377 kami unjukkan, kami sembahkan. Kami unjukkan, kami sembahkan kebebasan
Puji syukur nomor 379, Bapa di surga, terimalah. Bapa di surga, terimalah hasil usaha jemaat-Mu, roti dan anggur wujudnya, cinta dan bakti maksudnya, tanda syukurku kepadamu di dalam Yesus Putramu. Jiwa dan raga terimalah, karya dan hidupku sambutlah, tanda iman dan cintaku kepada Yesus Putramu. Dimuliakanlah namamu oleh seluruh umatmu. Berdoalah saudara-saudariku supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan, Roh-Mu telah memenuhi rahim perawan Maria dengan kuasanya. Semoga Roh-Mu itu menguduskan persembahan yang kami letakkan di atas altar ini dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Dialah yang dinubuatkan dalam pewartaan para nabi dan dikandung bunda perawan dengan kasih sayang yang mengagumkan. Dialah yang kedatangannya diwartakan dan kehadirannya dimaklumkan oleh Yohanes. Dialah yang menyanggupkan kami menyongsong misteri kelahirannya dengan sukacita, agar kami nanti didapatinya sedang berjaga sambil berdoa dan bersorak-sorai memuji Dia. Sebab itu bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgasana dan kekuasaan, serta bersama seluruh laskar surgawi, kami melakukan mada kemuliaan bagimu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Puji syukur nomor 394. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan.
terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Kita lanjutkan dengan doa syukur agung rekonsiliasi yang kedua. Maka Bapa yang Maha Kuasa, kami memuji Engkau melalui Yesus Kristus Putra-Mu yang datang dalam nama-Mu. Dialah sabda keselamatan bagi manusia, tangan yang menolong orang berdosa, jalan pembawa damai bagi kami. Tuhan, ketika kami menjauhkan diri dari-Mu karena dosa-dosa kami, Engkau datang mendamaikan kami kembali dengan Dikau, supaya pada akhirnya kami berbalik kepadamu dan hidup saling mengasihi dalam Putra-Mu yang Engkau serahkan bagi kami dalam kematian. Dan sekarang sambil merayakan perdamaian yang dibawa oleh Kristus bagi kami mohon kepadamu, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar menjadi tubuh dan darah Putra-Mu yang perintahnya kami laksanakan dengan merayakan misteri ini. Sebab sebelum menyerahkan hidupnya guna membebaskan kami sambil duduk bersama, Dia mengambil roti dengan tangannya dan sambil mengucap syukur kepadamu, Dia memberkati, memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Dengan cara yang sama pada malam itu, Dia mengambil piala berkat dengan tangannya sambil memuji kerahiman-Mu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan. Maka sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Putra-Mu yang telah mewariskan kepada kami jaminan cinta kasih-Nya ini, kami mempersembahkan kepadamu kurban pendamaian sempurna yang telah Engkau anugerahkan kepada kami. Bapa yang kudus, kami mohon Engkau yang telah menerima kami juga menyatukan kami bersama Putra-Mu, dan berkenanlah memberikan Roh-Nya kepada kami dalam perjamuan yang menyelamatkan ini, agar Dia menjauhkan segala sesuatu yang mengasingkan kami satu sama lain. Semoga Dia membuat gereja-Mu menjadi tanda persekutuan, juga sarana perdamaian antar manusia, dan semoga Dia memelihara persatuan kami dengan Paus kami Fransiskus, Uskup kami Benediktus, beserta semua uskup dan segenap umat-Mu. Sebagaimana Engkau kini menghimpun kami dalam perjamuan Putra-Mu, persatukanlah kami bersama yang mulia Bunda Allah Perawan Maria, Santo Yosef mempelainya, para rasul-Mu yang berbahagia, dan semua orang kudus bersama-sama saudari kami, bersama saudara-saudari kami dan orang-orang dari setiap suku dan bahasa yang telah meninggal dalam persahabatan dengan Dikau. Himpunlah kami bersama mereka semua dalam perjamuan persekutuan abadi,
di langit dan bumi yang baru, tempat kepenuhan damai-Mu bersinar dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Dengan pengentaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Dimuliakanlah datanglah di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari dan ampunilah seperti kami pun mengampuni yang bersalah kami. Janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi Tuhan kami, mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia, kuasa Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Puji syukur nomor 415, 415. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah
Saudara dan saudara yang terkasih, lihatlah inilah anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya. Puji syukur nomor 423, aku rindu akan Tuhan. Aku rindu akan Tuhan dalam sakramen terkudus. Aku rindu menerima Yesus Allah manusia. Yesus, Yesus datanglah. Yesus tinggal di hatiku. Aku amat bahagia. Yesus sungguh sahabatku. Dalam suka, dalam duka, Yesus kau sahabatku. Salam tubuh yang mulia, salam darah yang berharga. Kau menghapus dosa dunia dalam wafatmu di salib. Puji syukur bagimu. Puji syukur nomor 432, 432, pujian kepadamu Tuhan. Pujian kepadamu Tuhan, kau jadi santapan yang ilahi. Di kaulah tumpuan harapan, sumber keselamatan yang abadi. Tinggallah bersama umatmu, teguhkan iman harap kasih-Nya. Kuatkanlah dengan rahmat-Mu dalam mewujudkan amanat-Mu. Di tengah kehidupan ini yang syarat susah dan duka lara, Dikaulah kekuatan kami, teman setia untuk selamanya.
Puji syukur nomor 425, 425 Laksana Rusa. Puji syukur nomor 425 Laksana Rusa. Laksana Rusa rindu akan air, jiwaku rindu padamu Tuhan. Laksana Rusa rindu akan air, jiwaku rindu padamu Tuhan. Ku haus akan Allah sumber hidup, bilakah memandangmu. Laksana Rusa rindu akan air, jiwaku rindu padamu Tuhan. Mengapa jiwaku sedih dan susah, cemas gelisah tiada henti. Wajahnya sumber kebahagiaan. Laksana Rusa rindu akan air, jiwaku rindu padamu Tuhan. Dan siang malam jiwaku meratap, mengalir air mata tak henti. Sepanjang hari ku dengar cercaan, di manakah Tuhan penolongmu?
seorang perawan akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki yang akan diberi nama Immanuel. Marilah berdoa. Allah yang Maha Kuasa, kami telah menerima jaminan penebusan abadi. Semoga dengan semakin dekatnya hari keselamatan, kami semakin giat menyiapkan diri agar pantas merayakan misteri kelahiran putra-Mu yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Pengumuman gerejani. Yang pertama disampaikan banyak terima kasih kepada Pastor Ignatius Weralibun atau Pastor Igo dan para suster yang telah membantu di dalam memimpin perayaan Ekaristi pada hari Minggu Advent keempat ini. Para petugas liturgi, PPA dan Kostor, penyelenggara liturgi misa pagi, putra-putri altar, Santo Tarsisius, kepada dekorasi wilayah rohani Santa Maria Ratu Pencinta Damai, kebersihan KBK Unit Santo Nicholas of Talentino, tim Komsos, petugas parkir LC, petugas tata laksana, serta kepada kita semua yang telah hadir dan ambil bagian dalam perayaan Ekaristi pada hari ini. Informasi yang pertama, penyelenggara liturgi Vigili Natal Sabtu 24 Desember 2022, misa sore wilayah rohani Santo Athanasius, misa malam wilayah rohani Santo Ambrosius, dekorasi wilayah rohani Santa Elizabeth, kebersihan KBK Unit Santo Thomas Aquinas. Penyelenggara liturgi hari Natal Minggu 25 Desember 2022, misa pagi wilayah rohani Santo Fidelis dari Simaringen, misa sore wilayah rohani Santa Ursula, dekorasi wilayah rohani Santa Maria Ratu Pencinta Damai, kebersihan KBK Unit Santo Nicholas of Talentino. Informasi selanjutnya kepada ketua-ketua wilayah rohani yang belum mengambil amplop aksi Natal 2022 dapat mengambilnya di ruang sekretariat paroki sesuai jumlah kakak di wilayah rohani masing-masing. Yang sudah ambil baru 9 wilayah rohani. Selanjutnya ada amplop yang akan dibagikan berkaitan dengan dana solidaritas Gereja Katolik Universal. Bisa diambil di amplopnya di ruang sekretariat paroki. Informasi dari KBK Pusat Paroki, sesudah misa ini akan ada rapat atau pertemuan berkaitan tentang pembuatan kandang Natal. Mohon keikutsertaannya dalam pertemuan ini. Selanjutnya disampaikan kepada umat bahwa misa kedua Vigili Natal di pusat paroki yang tertulis pukul 20.00 akan digeser ke 20.30 karena akan ada tablo dari OMK paroki. Kemudian selanjutnya Senin 26 Desember 2022, hari Natal kedua, misa di Gereja Pusat Paroki pada pukul 7.00. Sesudah misa ada pembaptisan massal. Dan untuk pembaptisan tersebut ada persiapan bagi orang tua dan wali baptis yang akan diadakan hari Jumat 23 Desember 2022 pukul 18.00 WITA di Gereja Pusat Paroki. Selanjutnya, Pastor Paroki akan melayani komuni untuk lansia dan orang sakit hari Selasa tanggal 27 Desember 2022 pukul 8.00 WITA
untuk stasi Santo Petrus Mapanget Barat dan stasi Santo Karolus Baromeus Kima Atas. Kemudian akan melayani komuni untuk lansia dan orang sakit pada hari Selasa tanggal 3 Januari 2023 pukul 8.00 WITA untuk wilayah Gria Paniki Indah. Hari Senin 2 Januari 2023 tahun baru kedua, misa di Gereja Pusat Paroki pada pukul 7.00 WITA. Selanjutnya, sesuai keputusan Kaperko para Pastores Kevikepan Manado, bahwa Paroki Bunda Teresa dari Kalkuta Gria Paniki Indah ditunjuk menjadi tuan rumah untuk perayaan Natal bersama Pemkot Manado bersama dengan umat Sekevikepan Manado, tentunya bersama juga dengan umat Paroki Bunda Teresa dari Kalkuta Gria Paniki Indah pukul 18.00 WITA bertepatan dengan Pesta Keluarga Kudus Yesus Maria Yosef. Sesudah misa akan ada makan malam bersama dengan para uskup dan Pemkot serta Pastores Kevikepan Manado. Selanjutnya, dari Gerakan Orang Tua ASU, scan kiris penyetoran Gotaus telah menyediakan kiris Gotaus Kusuma bagi mereka yang akan transfer selain dari Mandiri, BNI dan BRI agar tidak kena biaya transfer bisa pakai kiris ini. Mohon untuk dapat menambahkan kode paroki Bunda Teresa yaitu 122 di belakang nominal atau jumlah yang akan disetor. Satu hati untuk seminari. Selanjutnya, informasi keuangan. Hari Sabtu 10 Desember 2022, misa pertemuan WKRI Sulawesi Utara, kolekte berjumlah Rp663.000. Minggu 11 Desember 2022, Pusat Paroki Gria Paniki Indah misa pagi, kolekte pertama Rp4.636.000, kolekte kedua Rp390.000, warta paroki Rp75.000. Misa sore, kolekte pertama Rp1.876.000, kolekte kedua Rp550.000, warta paroki Rp39.000. Misa syukur ke-17 tahun, Saudari Anggreni Rumambi, keluarga Rumambi Rumagit, wilayah rohani Santo Fidelis dari Sikmaringan berjumlah Rp278.000. Informasi keuangan lainnya bisa dibaca dalam warta paroki. Dan apabila pastor ingin menambahkan pengumuman, kami persilakan. Selamat pagi, Tuhan memberkati kita semua. Saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua yang terlibat dalam perayaan Ekaristi ini, para misdinar, lektor, pemazmur, suster yang membantu membagikan tubuh Kristus, juga kiboris, tatib, semua saja kita semua yang hadir di sini, terima kasih dan selamat berhari Minggu. Mari kita mohon berkat Tuhan agar dalam pekan keempat ini dengan tema damai kita sungguh-sungguh mempersiapkan kelahiran Sang Juru Selamat dengan hati yang penuh damai, ciptakan kedamaian di keluarga-keluarga kita, di lingkungan kita, supaya kita sungguh siap merayakan kelahiran Juru Selamat. Tuhan bersamamu. Semoga saudara-saudara sekalian dilindungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pergilah, misa sudah selesai. Lagu penutup puji syukur nomor 448. Putri Sion, nyanyilah.
Bunda Teresa dari Kalkuta, doakanlah kami yang berlindung kepadamu.